Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas TRPL 1B akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi yang beranggotakan Hamzah Nur Adi, Robi Karya Aldi, Salsabila Pramudita, Satria Hidayat, Zul Asfi Raihan Arifi. Dan kita akan memulai pada pembahasan yang pertama yang dimulai oleh Hamzah Nur Hadi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pada pembahasan kali ini kita akan membahas perangkat input, dimulai dengan apa definisi dari perangkat input tersebut. Perangkat input adalah perangkat masukan untuk unit komputer yang cara kerjanya memberikan perintah secara langsung dengan menghasilkan informasi berbentuk digital kepada para pengguna. Sebagai pengguna rutin komputer, seharusnya kita sudah tahu terdapat dua perangkat, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Perangkat keras merupakan semua bagian fisik komputer yang dibedakan dengan data yang ada atau beroperasi di dalamnya. Sedangkan perangkat lunak adalah bagian yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, pada perangkat keras tersebut terdapat komponen yang disebut dengan input device atau perangkat keras input yang terdiri dari beberapa macam. Di antaranya adalah pertama, keyboard. Berfungsi untuk memasukkan data berupa teks, huruf, angka, dan simbol, serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Tanpa adanya perangkat ini, pengguna tidak akan bisa mengetikkan data yang mereka inginkan, sehingga keberadaannya sangatlah penting. Nah, bagaimana cara kerja keyboard? Keyboard terkoneksi ke komputer menggunakan aturan serial melalui kabel PS2 dan ada juga yang menggunakan kabel USB. Data dikirim secara seri dan dikirimkan oleh keyboard secara bertahap, disimpan di dalam buffer yang selanjutnya diolah oleh sistem operasi atas bantuan driver keyboard. Dalam keyboard sendiri hanya terdapat saklar yang memiliki kode-kode tertentu yang dimengerti oleh komputer dan data yang dikirimkan berupa binar. Kemudian selanjutnya mouse. Mouse ini tak kalah penting dengan keyboard. Mouse adalah perangkat keras yang berukuran kecil dan mudah digenggam, yang umumnya memiliki dua tombol dan sebuah bola atau laser di dalamnya untuk menggerakkan kursor atau pointer di layar. Nah, fungsi mouse adalah untuk menggerakkan kursor, melakukan scroll, di mana keduanya akan membuat komputer bisa menjalankan perintah yang diinginkan pengguna. Posisi kursor di layar dengan menggeser mouse di atas bidang datar, dan kursor di layar pun akan bergeser sesuai pergerakan arah mouse. Bagaimana cara kerja mouse? Cara kerja alat ini simple, dengan kita menekan atau menggerakkannya saja. Jika kita menekan tombol kiri atau biasa disebut klik, maka akan muncul data objek yang ditunjuk kursor tergantung objek dan aplikasi yang ditunjuk. Jika menekan yang kanan atau biasa disebut drag, maka akan muncul objek yang ditunjuk kursor akan bergeser atau tersalin ke objek lain tergantung data atau aplikasi yang ditunjuk kursor tersebut. Selanjutnya, joystick. Joystick merupakan perangkat keras berbentuk seperti tuas gigi mobil atau seperti stick konsol yang memiliki banyak tombol di dalamnya. Perangkat ini biasa digunakan untuk bermain game pada komputer. Fungsinya biasanya digunakan untuk mengoperasikan objek-objek sebuah game. Maka biasanya joystick ini memang diciptakan untuk gaming. Bagaimana cara kerja alat ini? Cara kerjanya itu dengan memberikan isyarat yang akan dipancarkan joystick kepada proyektil via radio, yaitu dengan cara menggerakkan atau menekan tombol untuk menggerakkan objek yang dikehendaki. Selanjutnya, scanner.
Scanner berfungsi menyalin teks maupun gambar grafis dan kemudian dapat disimpan dalam bentuk file. Scanner juga merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah data analog kertas menjadi data digital. Perangkat ini digunakan saat Anda ingin memindahkan data yang berbentuk hard file pada kertas menjadi bentuk soft file ke dalam komputer yang hasilnya berupa gambar atau file PDF. Bila dikombinasikan dengan printer, scanner bisa digunakan menjadi mesin fotokopi berukuran kecil. Bagaimana cara kerjanya? Nah, cara kerja scanner yaitu perangkat mouse dari komputer bergerak mengendalikan pengiriman objek ke pusat scanning. Kemudian unit scanning mengatur tempat pengiriman objek ke jalur yang sesuai untuk selanjutnya dilakukan proses scanning. Kemudian jika lampu pada alat scanning menyala, itu berarti proses scanning sedang berlangsung. Nah, apabila lampu telah berhenti menyala, berarti proses scanning telah selesai dan hasilnya dapat dilihat di layar monitor komputer. Jika hasil yang telah ada ingin diubah kembali, maka Anda bisa menggunakan software-software aplikasi yang ada seperti Photoshop, Adobe, PostScan, dan lain-lain. Selanjutnya, Pembahasan yang kedua akan dibahas oleh Robi Karyaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan macam-macam perangkat output. Perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Informasi yang ditampilkan oleh komputer sudah diterjemahkan oleh teknologi komputer itu sendiri, sehingga dapat dipahami penggunanya dengan mudah. Macam-macam perangkat output. 1. Monitor. Monitor berfungsi sebagai alat keluaran yang berupa sinyal elektronik sehingga menghasilkan gambar yang sering kita lihat di layar monitor. Gambar tersebut hasil dari pemrosesan data. Cara kerja LED emitting diode. Terdapat sejumlah zat kimia yang akan mengeluarkan cahaya jika elektron-elektron melewatinya. Dengan mengganti zat kimia ini, terdapat mengganti panjang gelombang cahaya yang dipancarkan seperti infrared, hijau, biru, merah, dan printer. Kedua, printer. Perangkat keras printer berfungsi untuk atau foto. Cetakan dari printer berbentuk hard copy yang dicetak di atas kertas. Cara kerja. Sebuah laser ditembakkan ke mirror menyebabkan dot-dot menyebar. Sejalan dengan drum yang terus bergerak. Bagian terisi muatan dari drum melewati tangki yang berisi serbuk hitam yang dinamakan toner. Toner menempel ke drum pada bagian yang terisi muatan sehingga pola toner pada drum sesuai dengan image yang akan dicetak. Selembar kertas kemudian dilewatkan drum ketika kertas kontak dengan drum. Panas dan tekanan yang dinamakan fusing system atau fuser
Pusing sistem ini berfungsi untuk melelehkan tinta ke kertas. Kemudian kertas keluar dari printer di saat yang sama. Permukaan drum melewati wear line yang dinamakan corona wear. Corona wear ini mereset charge pada drum dan drum siap untuk halaman selanjutnya. Tiga, sound speaker. Berfungsi mengeluarkan suara dari komputer atau device lainnya, baik itu musik, suara manusia, dan lain-lain. Cara kerja ketika mendengarkan suara dari sound card, data digital, suara yang berupa waveform, WAV, atau MP3 dikirim ke sound card. Data digital ini diproses oleh DSP atau Digital Signal Processing atau pengolah signal digital. Bekerja dengan DAC atau Digital Analog Converter atau konversi digital ke analog. Mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog yang kemudian sinyal analog diperkuat dan dikeluarkan melalui speaker. Pembahasan macam-macam perangkat output lainnya akan dijelaskan oleh Satria Hidayat. Proyektor LCD adalah perangkat output yang secara fungsi mirip dengan monitor, tapi menghasilkan tampilan yang lebih besar. Cara kerja proyektor adalah memantulkan cahaya berupa objek tulisan maupun gambar yang dihasilkan dari proses komputer. Selanjutnya, headphone. Fungsinya sama seperti speaker, yaitu mengeluarkan suara, namun dalam kapasitas lebih kecil dibandingkan dengan speaker. Cara kerjanya, suara yang telah diinput melalui mikrofon dikirim ke sound card digital. Sound card data digital ini kemudian diolah atau diproses oleh DSP, Digital Signal Processing, yang bekerja dengan DAC, Data Analog Converter, yang mengubah sinyal digital menjadi analog dan dikeluarkan melalui headphone. Perangkat input-output. Perangkat input-output adalah perangkat keras yang memungkinkan untuk input data dan juga sekaligus menampilkan data pada perangkat tersebut. Macam-macam perangkat input-output akan dijelaskan oleh Zul Asfi Raihan Arifi. Perangkat input-output. Macam-macam perangkat. Macam-macam perangkat input-output. Perangkat keras yang memungkinkan untuk input data dan juga sekaligus menampilkan data pada perangkat tersebut. 1. Hard disk drive. Fungsi hard disk sendiri ialah menyimpan atau membaca data pada perangkat komputer. Adapun data-data yang dapat disimpan dalam perangkat hard disk seperti software, sistem operasi komputer, dan juga data-data pribadi, misalnya foto, film, lagu, dan lainnya. Cara kerja hard disk yaitu dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen platter. Di dalam komponen tersebut terdapat material magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Di setiap area tersebut bisa memberikan gaya magnet untuk menyimpan satu data, dan yang tidak memberikan gaya magnet berarti menyimpan 0 data. Selanjutnya flash disk. Flash disk mempunyai fungsi untuk menyimpan file. Adapun fungsinya juga dapat untuk menyimpan data berupa tulisan, gambar, MP3,
video, serta aplikasi perangkat untuk software. Flash disk dapat digunakan dengan mudah. Cara kerjanya adalah cukup dengan menancapkan flash disk ke port USB pada laptop atau komputer hingga muncul keterangan atau pemberitahuan di My Komputer bahwa flash disk sudah terbaca. Jika sudah terbaca, maka Anda dapat dengan mudah menggunakan flash disk atau membuka file yang berada di dalamnya. Sekian dan terima kasih. Baik, hanya itu yang dapat kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, harap dimaklumi dan dimaafkan. Kami dari kelompok 3 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.